Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam program SBO TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar agama Katolik dengan tema menghormati milik orang lain. Ya, ini adalah tema kita pada hari ini. Dan pada hari ini kalian akan didampingi oleh Pak Fransiskus Buli Mulyo. Bapak mengajar di Sekolah Dasar Katolik Caritas 5. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita belajar jauh lebih dalam, mari kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan doa pembuka. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran sikap kita untuk berdoa. Kita bernyanyi bersama-sama ya, sambil menyiapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rejeki yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang menghormati milik orang lain. Berkati dan sertailah kami semua agar kami dapat memahami dan mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hasil yang kami pelajari pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut jauh lebih dalam materi kita pada hari ini, mari kita coba menggali pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kala kita memiliki sikap yang kurang baik dalam hal merawat suatu milik orang lain yang kita pinjam. Hal ini mungkin karena kita beranggapan bahwa itu barang orang lain atau bukan milik kita, atau sesuatu yang bukan kita beli atau yang kita hasil, sehingga kita menganggap suatu itu biasa-biasa saja seperti itu. Nah, begitupun dalam menunjukkan sikap menghormati sarana umum di mana kita berada. Mungkin saja kita berpikir ada petugas khusus untuk merawatnya. Jadi, sikap semacam itu membentuk pribadi kita hanya sebagai pengguna atau penikmat tanpa ada upaya menghargai sarana umum itu sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebenarnya hal ini, menghormati milik orang lain ini, kita belajar itu dari lingkungan rumah atau lingkungan keluarga terlebih dahulu. Mengapa Pak Guru katakan demikian? Karena sebenarnya pendidikan karakter awal yang dasar itu adalah keluarga. Sekolah itu hanya melanjutkan saja atau mempermantap. Seperti itu. Baik anak-anak yang terkasih, materi ini akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Oleh karena itu, kalian tetap pada posisi dan jangan kemana-mana. Tetap dalam program SBO, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, selamat berjumpa kembali. Terima kasih kalian tetap dalam program SBO, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan melihat bagaimana sih cara menghormati milik orang lain. Bagaimana ya caranya? Lalu kalau kita menghormati milik orang lain, apakah ada manfaatnya? Nah, seperti itu. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Anak-anak yang terkasih, jika kita meminjam barang milik teman, misalkan itu meminjam buku atau alat tulis atau apapun itu bentuknya. Nah, hendaknya barang yang kita pinjam itu kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik seperti barang milik kita sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari itu, terkadang kala kita meminjam punya teman, lalu kita menggunakannya, lalu hilang. Atau nggak tahu simpannya di mana. Atau mungkin dengan sengaja tidak mengembalikannya. Itu adalah contoh tindakan tidak menghargai milik orang lain atau tidak menghormati milik orang lain. Nah, kalau kita tidak mengembalikan milik orang lain itu sama dengan kita mencuri. Nah, perbuatan mencuri tentu melanggar salah satu dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang ke-7, yaitu jangan mencuri.
Oleh karena itu anak-anak, mari kita bersikap yang baik dan menghormati milik orang lain. Lalu jika temanmu memberikan sesuatu kepadamu, misalkan apa, buku, katakan demikian, buku paket. Lalu kita menggunakan buku itu lalu hilang atau rusak atau tidak bisa digunakan. Itu juga termasuk tidak menghormati milik orang lain meskipun itu sudah diberikan kepada kita. Nah, mengapa? Itu termasuk dalam tidak menghargai milik orang lain. Karena yang memberikan kepada kita tentu kecewa. Dia merasa sia-sia dia memberikan buku paketnya kepada kita. Tetapi kalau kita menggunakannya, lalu kita merawatnya dengan baik, maka teman yang memberikan buku itu kepada kita merasa sangat dihormati, sangat dihargai, seperti itu. Lalu apa sih manfaatnya jika kita menghargai, menghormati milik orang lain? Manfaatnya adalah kita dapat dipercaya. Anak-anak yang terkasih, ingat, kepercayaan itu sangat mahal harganya, sangat tinggi daripada pendidikan kita. Walaupun kita nanti pendidikannya sangat tinggi, tapi kalau orang tidak percaya, lah, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan orang? Bagaimana kita bisa diberikan suatu tanggung jawab yang baik? Karena apa? Orang tidak mempercaya kita. Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu dari kecil kalian sudah diajarkan bagaimana menghargai milik orang lain. Dan yang perlu Pak Guru ingatkan juga, menghargai milik orang lain itu bukan hanya sekedar dalam bentuk benda atau barang atau suatu apapun. Tetapi termasuk keselamatan atau nyawa orang lain, itu juga harus dihormati atau dihargai. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat bagaimana sikap kita terhadap sarana umum. Nah, berarti ada dua hal yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang tadi kita sudah bahas, milik pribadi ya, orang lain itu. Lalu yang kedua adalah milik umum. Karena kita tidak bisa terlepas dari hal-hal itu. Karena kita juga bukan hanya hidup di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tetapi juga kita berada di lingkungan masyarakat. Kita lihat, Pak Guru mungkin mulai dari ini ya, dari lingkungan sekolah. Misalkan di sekolah kita tentu ada perpustakaan. Di perpustakaan itu ada tata usahanya atau penjaga perpustakaannya. Tugasnya itu merapikan buku, mengelompokkan buku sesuai dengan temanya, dan lain sebagainya. Nah, di sekolah itu kan ada jam-jam tertentu kita mengunjungi perpustakaan. Ada anak yang suka membaca cerita, dia membaca. Ada yang suka membaca mata pelajaran, dia membaca, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menghormati perpustakaan sekolah yang kita miliki? Setelah kita membaca, hendaknya dikembalikan pada tempatnya, sesuai di mana kita ambil. Karena apa? Kebiasaan kita itu kan setelah membaca, pas jamnya selesai, kita karena terburu-buru meletakkan buku itu tidak sesuai pada tempatnya. Atau mungkin di tempat kita duduk, diletakkan. Lalu pergi menuju kelasnya. Nah, itu juga salah satu sikap tidak menghormati sarana umum. Karena itu bukan hanya kita sendiri yang pakai. Bukan kelas kita sendiri. Tetapi teman-teman yang lain juga menggunakan. Oleh karena itu, nanti kalau temannya datang, loh ini kok kelompoknya lain ya bukunya ya? Kok saya ingin membaca buku mata pelajaran, kok ada buku cerita? Nah, seperti itu. Itu sudah menyulitkan orang lain. Lalu mungkin yang kedua adalah toilet. Nah, toilet ini pun sering sekali. Biasanya itu kalau kita sudah gunakan, lupa mematikan kerannya, sehingga air itu terbuang sia-sia. Lalu ketika kita membuang air kecil, ya,
tidak disiram. Itu juga salah satu bentuk tidak menghormati fasilitas umum. Karena yang menggunakan itu bukan hanya kita, tapi banyak orang. Atau mungkin yang paling sederhana itu, biasanya kalau kita masuk ke toilet, itu kan ada bekas telapak sepatu kita itu. Biasanya kotor kan. Yang tadinya toilet bersih, ketika kita masuk dengan kotor, lalu kita tidak menyiram lalu pergi begitu saja. Kita berpikir bahwa nanti kan ada petugasnya, nanti kan ada tim pembersihnya. Lalu sampai kapan kita bersikap seperti itu? Nah, itu semua sebenarnya adalah tanggung jawab kita yang menggunakannya. Lalu ruang kelas pun begitu, dicoret-coret misalkan, atau dirusak misalkan ya. Nah, itu juga mulai sekarang itu dihindari. Anak-anakku yang terkasih, kita akan lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang tema kita pada hari ini. Oleh karena itu, kalian tetap pada posisi kalian, jangan kemana-mana, tetap setia dalam program SBO, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, terima kasih kalian masih setia dalam program SBO, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah mendengar penjelasan bagaimana sikap kita terhadap sarana umum ya, seperti itu dalam lingkungan sekolah. Coba kita melihat bagaimana menurut pandangan kitab suci materi kita pada hari ini. Ya, nah pandangan kitab suci dari kitab Efesus itu bab 4 ayat 28 kita coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, jadi hubungannya kitab suci ini tadi itu, ya itu tadi, sikap yang tidak menghargai milik orang lain. Kalau tidak mengembalikan, itu sama dengan mencuri. Nah, seperti itu. Lalu, ternyata bukan hanya dari Efesus saja, dari 10 perintah Allah pun ada, yaitu perintah Allah yang ke-7 dan yang ke-10. Ya, kita lihat apakah mencuri itu perbuatan dosa? Tentu kalau kita lihat dari penjelasan tadi, ya, mencuri adalah perbuatan yang mengambil milik orang lain atau milik umum, sehingga mencuri itu termasuk dalam perbuatan dosa. Nah, orang yang suka mencuri, biasanya orang itu adalah orang yang pemalas. Tidak mau bekerja keras atau tidak mau berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara yang baik dan benar. Nah, anak yang terkasih, pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab suci-Nya, Tuhan menghendaki agar kita bekerja keras dengan cara yang baik dan benar, dan percayalah Tuhan akan memberkatinya sehingga kita memperoleh hidup yang layak dan dapat membantu orang yang berkekurangan. Nah, anak yang terkasih, tadi Pak Guru menyinggung sedikit tentang 10 perintah Allah. Dalam 10 firman Allah itu ya, atau perintah Allah itu sangat jelas. Jangankan untuk melakukan, berpikir, mengingini milik orang lain, itu saja sudah berdosa. Jadi ada pikiran bahwa aku ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain secara tidak adil. Nah, mungkin saja dia bisa berbuat curang, ya kan? Pura-pura aku pinjam ya, misalkan mainannya, padahal dia punya rencana, nanti aku nggak akan kembalikan. Nah, itu yang dimaksud. Seperti itu. Anak-anak sekalian,
dewasa ini pun kalian juga harus tahu, terkadang kala itu orang dewasa pun melakukan sikap-sikap yang tidak menghormati milik orang lain. Pak Guru kasih contoh, misalkan Pak Guru meminjam uang kepada, katakanlah teman Pak Guru itu namanya Maria, katakanlah demikian. Pak Guru pinjem. Lalu Pak Guru berjanji 1 minggu Pak Guru akan kembalikan. Oke, kata Maria. 1 minggu Pak Guru tidak mengembalikan. Tidak bilang kepada Maria. 1 minggu kemudian lagi juga tidak. Lalu ditagih sama Maria. Ayo utangnya dibayar gitu kan misalkan. Lalu saya bilang, wah belum ada, atau mungkin karena saya merasa tersinggung, marah. Lalu karena Maria ini tidak mau ambil pusing, udahlah dibiarkan saja. Nah, meskipun si Maria ini tidak menagih lagi, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Pak Guru ini, oleh saya ini, adalah sikap mencuri, mengambil milik orang lain. Nah, oleh karena itu kalian sejak kecil ini diajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan Pak Guru yakin di rumah pun kalian pasti diajarkan oleh kedua orang tua kalian. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Anak-anak terkasih, Pak Guru minta kalian coba melihat gambar yang ada di layar kalian ya. Nah, dilihat. Lihat, itu kebiasaan masih kecil tuh ya. Nah, jika dari kecil terbiasa sudah mengambil milik orang lain, coba kita lihat. Nah, kebiasaan tersebut terbawa hingga dewasa. Karena apa? Karena waktu kita kecil itu dianggap itu hal yang biasa. Ah, tadi kan aku pinjam, bukan mencuri, tapi tidak dikembalikan. Tidak sadar kalau perbuatan itulah perbuatan mencuri. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita nanti dewasa, kita melakukan sikap yang tidak menghormati milik orang lain lebih besar lagi, maka kita mendapat efeknya. Nah, itu dia efeknya. Ditangkap om polisi. Ya kan? Lalu sia-sia dong masa mudanya habis dalam penjara, hidup tidak bebas, dikurung terus. Mungkin juga dimarah terus sama pak polisinya. Nah, hidup seperti itu kan tidak nyaman. Oleh karena itu anak terkasih, ayo kita mulai membiasakan diri. Membiasakan diri untuk bersikap yang jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Mari kita lihat untuk kita renungkan ya, untuk kita renungkan. Ayo kita pikirkan dari materi yang sudah kita pelajari ini. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita tanya ya. Nah, yang pertama adalah, apakah aku pernah meminjam barang milik teman tetapi tidak mengembalikannya? Coba kita pikirkan itu. Pernah nggak ya aku ya? Nah, lalu apakah aku punya rasa bersalah karena tidak mengembalikannya? Punya rasa bersalah nggak ya? Mudah-mudahan punya. Jangan sampai nggak punya rasa bersalah. Nah, itu bahaya nanti untuk kehidupan selanjutnya. Oh maaf, untuk selanjutnya. Lalu ketiga, apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu rentetan dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, apakah aku sudah ikut menjaga dengan baik sarana-sarana umum yang ada di sekolahku? Atau mungkin di lingkungan masyarakat misalkan. Lalu yang kelima, sikap apa saja yang sebaiknya aku lakukan ketika memakai sarana umum? Baik itu di lingkungan masyarakat ya, atau di lingkungan sekolah dan lingkungan di mana kita berada. Ini untuk kita renungkan. Baik, kita lanjutkan. Oke. Rangkuman materi. Anak-anak yang terkasih,
kita akan melihat nanti apa saja sih kesimpulan materi kita pada hari ini. Pembelajaran ini akan kita lanjutkan setelah. Baik anak-anak yang terkasih, rangkumannya adalah kita bisa melihat sendiri di layar ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama adalah bagaimana caramu untuk menghormati milik orang lain. Lalu kedua, bagaimana caramu untuk menghormati sarana umum di lingkungan sekolah? Dan yang ketiga, sebutkan alasan mengapa orang harus bekerja keras. 4, mengapa perbuatan mencuri dikatakan perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah dari 10 firman Allah, tulislah firman Allah yang ke-7 dan yang ke-10. Itu tugas untuk kalian di rumah, nanti dikumpulkan pada guru kalian masing-masing. Baik anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam mengikuti materi hari ini. Sertailah kami ya Tuhan dalam menerapkan apa yang kami pelajari pada hari ini. Sehingga kami sungguh menjadi murid-Mu yang penuh tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kami perbuat. Semua kekurangan dan kelebihan yang kami miliki, kami sempurnakan kepada kehendak-Mu, sebab Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Pak Guru mengucapkan terima kasih kalian sudah menyaksikan materi pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, selamat berjumpa pada minggu yang akan datang. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama program SBO, belajar dari rumah bersama guruku.